advertising di e-commerce. Jadi kita ada bayar sedikit di e-commerce kita untuk advertise produk franchise kita. Nggak semua cocok. Tapi kalau kita udah punya petanya, seperti yang saya gambarkan di sini, di mana franchise ekosistem, ada berbagai macam yang bisa kita lakukan, tapi kalau di itu kita membuang-buang biaya. Harus lihat ya. Karena kalau kita bisa memapping franchise kita itu menggunakan teknologi dan digital seperti apa, kita akan bisa unggul di industri. Next. Nah, ini saya mencontohkan aja tren digital. Beberapa contoh tren digital sekarang ini adalah sebenarnya di modern itu ini udah ada, tapi bentuknya berbeda dan packagingnya juga berbeda. Contoh loyalty program. Di modern, setiap franchise itu perlu yang namanya loyalty program, di mana dia menginginkan customer itu balik lagi, nggak pindah ke toko sebelah, istilah seperti itu, atau nggak pindah ke restoran sebelah, karena ada beberapa hal-hal yang bermanfaat buat franchise itu. Contoh, kita masih ingat dulu waktu awal-awal di modern itu kita dikasih kartu yang seperti KTP, seperti SIM. Nah, itu kartunya itu bisa digesek atau di-scan setelah kita melakukan pembayaran, dapat poin. Dan nanti kita akan diberitahukan tuh di toko itu, ditempel bahwa nanti kalau akan ada penjualan diskon 500 atau 1.000 jika pembelian menggunakan kartu loyalty. Itu yang zaman modern. Zaman sekarang itu sifatnya digital, jadi juga nggak pakai kartu lagi. Jadi karena semua orang di Indonesia ini terutama pasti memiliki handphone, walaupun satu, lebih banyak. Jadi semua loyalty program itu dipindah masuk ke dalam sebuah aplikasi loyalty program. Jadi nggak perlu lagi kartu, ini digital. Dan di situ lebih gampang. Ada yang namanya informasi, ada yang namanya poin kita langsung tahu real time berapa, kemudian kadang-kadang kita bisa dapat undangan dari franchise itu karena kita mungkin loyalty program itu dibikin berdasarkan jenjangan, ada silver member, golden member, nah itu yang namanya loyalty. Nah digital kan arah ke arah sana. Bahkan beberapa franchise di luar negeri itu sekarang sudah menggunakan satu buah aplikasi yang dia hubungkan dengan loyalty program dia. Jadi aplikasi ini sebenarnya bukan punya franchise ini, tapi mereka beberapa franchise atau beberapa aplikasi itu menghubung ke dalam satu aplikasi ini. Di luar negeri sudah mulai ke arah situ. Jadi masyarakat di luar itu, ya terutama di Eropa itu, dia buka satu aplikasi, itu udah ada berbagai macam tuh, ada franchise ini, ada mungkin BPJS-nya ada di situ semua, jadi udah satu buah aplikasi. Nah, kemudian yang contoh lain adalah digital payment. Kalau yang zaman modern itu adalah kita mengenal pembayaran menggunakan mesin yang kita gesek pakai kartu lagi nih, Nah, itu kita juga udah zaman digital sekarang. Setiap franchise itu bisa membuat sebuah sistem bahwa si orang yang datang itu cukup membayar dengan QRIS itu kayak sistem pembayaran cashless. Tapi juga bisa mereka menyambungkan dengan yang namanya loyalty program ini. Jadi aplikasi satu loyalty program, di situ juga bisa disimpan duitnya si customer untuk membayar transaksi di franchise ini. Jadi udah digital payment-nya itu udah cashless banget dan nggak perlu lagi pakai yang namanya masuk aplikasi pembayaran, tapi bisa nyambung juga satu aplikasi yang dibuat oleh franchise, di dalamnya ada loyalty program, ada juga untuk digital payment. Jadi duitnya kita tinggal masukin ke situ tuh, ke aplikasi itu, nggak usah masukin mungkin ke OVO atau kemana gitu ya, tapi cukup masukin ke satu aplikasi yang punya franchise itu. Kemudian aplikasi pengiriman. Kalau dalam modern, franchise itu melakukan pengiriman itu masih menggunakan, bahkan saya sebut konvensional kurir. Nah itu
mereka telepon atau mereka SMS pengiriman, tapi sekarang udah pakai aplikasi lagi. Benar-benar udah satu aplikasi yang itu sama kita, kalau kita tahu namanya ada Gojek, ada Grab. Nah, tapi kalau kita mau lebih mengerucut pada satu aplikasi, ini semua bisa diambil menjadi satu aplikasi aja. Jadi pengiriman itu menggunakan aplikasi ini, jadi nggak usah keluar lagi nih. Satu aplikasi, umpamanya masuk ke franchise yang namanya Toko Abang, namanya disebutnya Toko Abang. Toko Abang ini ada loyalty program, pembayaran juga di situ. Kita mengirim ke situ. Nanti terserah dari si pengirimnya nih, si aplikasinya ini dia pakai yang mana nih? Otomatis tuh nanti tuh. Dia akan cari sendiri apakah dia menggunakan konvensional seperti JNE, kemudian Ninja Express, atau mereka menggunakan yang namanya online transportation seperti GoSend, seperti itulah ya. Nah, itu untuk yang aplikasi pengiriman. Contoh lainnya yang terakhir juga adalah, masih banyak sih contoh-contohnya. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini adalah bagaimana sebuah sistem yang ada di franchise itu sudah lagi tidak menggunakan orang dalam berinteraksi. Jadi contohnya adalah, umpamanya dengan menggunakan aplikasi ini, karena si customer ini sudah melakukan pembelian di tanggal 25 Agustus contoh ya, dan dia biasanya melakukan pembelian, disebutlah pembelian sabun mandi setiap 7 hari, udah dihitung tuh sama aplikasi ini. 7 hari dia akan beli. Nah, nanti akan ada di aplikasi itu alert yang akan memberitahukan kepada si customer bahwa kamu tuh sudah harus membeli kebutuhan sabun mandi nih, berdasarkan hitungan dari sistem ini, artificial intelligence ini. Nah, itu baru contoh yang dasarnya ya. Tapi contoh yang lebih quantum leap-nya lagi itu adalah bagaimana artificial intelligence ini bisa dengan menggunakan aplikasi ini. Tentunya kalau ada hardware yang lain lagi yang lebih support, dia bisa mengetahui bahwa kalau kita itu sakit, dia bisa kasih tahu nih, mesti beli segera ke franchise ini untuk membeli obat, kan karena apotek ini kan juga sekarang sifatnya franchise. Nah, itulah contoh-contohnya untuk yang digital trend ke depan ya. Beberapa udah dilakukan di zaman sekarang, tapi seperti yang saya masih ada yang belum dilakukan di Indonesia terutama.